Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 5 ini dengan materi yaitu kebijaksanaan bisnis. Adapun pengertian kebijaksanaan bisnis. Kebijaksanaan bisnis adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk setiap kegiatan fungsional, merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategi memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Dengan berpikir strategi, para pemimpin perusahaan atau organisasi akan memiliki arah yang jelas dalam menjalankan roda perusahaan. Para manajer akan memiliki visi tentang masa depan dan perusahaan atau perubahan yang harus dihadapi. Mereka mempunyai komitmen tinggi untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategi yang paling tepat sehingga kinerja perusahaan mampu meraih keunggulan dalam posisi persaingan. Dalam kebijakan bisnis, masalah yang dipertimbangkan dan asumsi yang digunakan dalam menganalisis masalah menjadi tugas pokok dari para eksekutif. Mereka ini memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan secara keseluruhan. Studi tentang kebijakan bisnis semestinya menjadi puncak pendidikan profesi bisnis, namun penggunaan studi tersebut masih jauh dari persiapan langsung bagi calon eksekutif yang kelak memikul tanggung jawab. Padahal dalam perkembangan lingkungan yang serba kompleks, diperlukan orang yang memiliki kemampuan khusus ini. Orang tersebut harus mampu merumuskan kepentingan perusahaan dan membuat rekomendasi yang perinci bagi usaha pengembangan serta memiliki wawasan tentang apa yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan. Secara singkat, diperlukan eksekutif yang mampu mengidentifikasikan bisnis perusahaan. Pendefinisikan bisnis berkaitan dengan pertanyaan yang mendasar bagi para manajer senior tentang apa sebenarnya yang menjadi bisnis perusahaan. Adapun tujuan kebijakan bisnis, secara umum tujuan dari bisnis adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang pertama yaitu melindungi usaha kecil dan menengah. Kebijakan bisnis dibuat untuk melindungi usaha kecil dan menengah karena mayoritas bisnis di negara kita ini didominasi oleh usaha-usaha menengah ke atas. Kebijakan ini berguna untuk mencegah usaha kecil tersingkir dan tidak mempunyai lahan atau wilayah berusaha. Padahal justru usaha kecil ini yang perlu dikembangkan sehingga bisa menjadi lebih besar dan mempunyai daya saing. Selanjutnya, melindungi lingkungan hidup sekitarnya. Lakukan bisnis atau usaha di negara kita ini memiliki aturan dan itu diharuskan. Aturan tersebut antara lain adalah tujuannya untuk tidak merusak atau memberi dampak negatif kepada lingkungan hidup sekitar wilayah tempat usaha bekerja, atau tempat usaha tersebut tidak dibenarkan jika membuang limbah ke tempat yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar seperti sungai. Dengan adanya kebijakan ini, maka para pembisnis juga akan meminimalisasikan dampak negatif yang nantinya akan berimbas kepada penduduk dan lingkungan hidup sekitarnya. Kemudian yaitu melindungi konsumen. Bisnis yang baik adalah usaha bisnis yang mementingkan pelayanan kepada konsumen. Konsumen adalah raja yang perlu dilindungi. Konsumen jangan sampai dirugikan atau dikecewakan oleh karena mengkonsumsi jasa atau barang yang diproduksi dari para pembisnis tersebut. Segala yang diberikan kepada konsumen haruslah yang terbaik dan pelayanan yang pun harus prima. Jika konsumen merasa dilindungi dan mendapatkan yang terbaik dari para pembisnis tersebut, konsumen tidak segan-segan segera bekerja sama kembali. Selanjutnya, pendapatan pemerintah. Banyaknya bisnis yang beroperasi di negara kita ini tentunya juga memberikan keuntungan bagi negara kita juga. Bisnis yang beroperasi memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Inilah yang sering kita sebut dengan devis.
Semakin banyak untung atau laba yang diperoleh suatu usaha bisnis, semakin besar pula ia harus membayar pajak negara, demikian sebaliknya. Devisa yang diperoleh tersebut digunakan lagi oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan di tiap-tiap wilayah di negara kita ini. Namun sering terjadi penyelewengan terhadap uang yang seharusnya menjadi hak rakyat ini, yaitu menjadi dikorupsi. Selanjutnya adapun fitur kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis yang efektif harus memiliki fitur berikut. Yang pertama yaitu spesifik. Kebijakan harus spesifik atau pasti. Jika tidak pasti, maka implementasinya akan menjadi sulit. Kemudian yang kedua jelas. Kebijakan harus jelas. Ini harus menghindari penggunaan jargon dan konotasi. Tidak boleh ada kesalahpahaman dalam mengikuti kebijakan. Ketiga, dapat diandalkan atau seragam. Kebijakan harus cukup seragam sehingga dapat diikuti secara efisien oleh bawahannya. Kemudian yang keempat, sesuai kebijakan harus sesuai dengan tujuan organisasi saat ini. Kelima, sederhana. Sebuah kebijakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang dalam organisasi. Keenam, inklusif atau komprehensif agar memiliki cakupan yang luas. Suatu kebijakan harus bersifat komprehensif. Ketujuh, fleksibel. Kebijakan harus fleksibel dalam operasi atau aplikasi. Ini tidak berarti bahwa kebijakan harus selalu diubah, tetapi harus luas cakupannya untuk memastikan bahwa manajer ini menggunakannya dalam skenario berulang atau rutin. Dan yang ke-8 itu stabil. Kebijakan harus stabil, jika tidak maka akan menyebabkan keraguan-raguan dan ketidakpastian di benak orang-orang yang melihatnya sebagai pedoman. Adapun contoh kebijakan pemerintah dalam dunia bisnis, di sini kami buat untuk contoh terhadap dunia bisnis yaitu BUMN. Yang pertama, untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Kedua, memberikan pengarahan serta bantuan untuk para pengusaha golongan ekonomi yang lemah, baik itu untuk koperasi maupun UKM. Dan ketiga, memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Keempat, menjadi perintis usaha yang belum dilaksanakan oleh koperasi dan pihak swasta, seperti menyediakan kebutuhan masyarakat dengan barang dan jasa yang bermutu serta memadai. Kelima, pemerintah dapat melayani masyarakat secara maksimal dengan adanya lapangan kerja. Dan keenam, menjadi sumber pendapatan negara dari pendapatan non-pajak untuk mengisi kas negara, mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian adapun sikap pemimpin yang bijaksana, saya dapat hanya 4 contoh. Yang pertama yaitu ciptakan visi yang menarik. Pemimpin besar fokus pada masa depan. Mereka memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang mereka inginkan dan mereka mewujudkannya. Mereka bersemangat tentang masa depan dan tidak membuang waktu untuk terjebak di masa lalu. Kedua, konsisten dalam karakter. Para pemimpin hebat tidak berubah mengikuti arus. Mereka fleksibel dan terbuka untuk ide-ide terbaru, tetapi konsisten dalam keyakinan dan nilai-nilai mereka. Orang-orang tahu bahwa mereka dapat mengandalkan konsistensi itu dalam pikiran dan tindakan. Ketiga, jangan terlalu ketat. Terlalu banyak ketegasan akan membuat orang-orang Anda menjauh, dan suatu hari Anda hanya akan mendapati mereka berbicara tentang di belakang Anda atau bahkan berencana untuk mengajukan petisi pengganti Anda. Jika itu tidak mempengaruhi kualitas pekerjaan mereka, maka tidak perlu terlalu ketat tentang suatu hal atau Anda akan terlihat tidak masuk akal bagi tim Anda. Kemudian 4, pujian di depan umum. Jika seseorang dalam tim Anda telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, hargai orang itu dengan cara memujinya di depan umum. Itu akan memotivasi dia dan anggota Anda lainnya untuk selalu memberikan yang terbaik. Sekian dari saya, kurang dalamnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.